Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semuanya? Kali ini aku akan menjelaskan bener nggak sih berinvestasi di pasar modal itu adalah judi dan nggak aman? Karena ada orang-orang yang menganggap berinvestasi di pasar modal itu adalah sebuah perjudian dan dia itu tidak aman. Bahkan ada yang menganggap itu ini bodong nih gitu. Kali ini aku akan menjelaskannya. Yang pertama, apakah berinvestasi di pasar modal itu adalah judi? Nah, ini sebenarnya adalah kesalahpahaman buat orang-orang yang menganggap ini judi. Kenapa? Karena sebenarnya berinvestasi di pasar modal itu, terutama ketika kita berinvestasi di saham, itu kita sebenarnya sama kita menjadi orang yang meletakkan uangnya, meletakkan modalnya sebagai syarat dia sebagai salah satu orang pemilik usaha. Jadi ketika mudahnya, simpelnya, misalnya ada usaha, si A pengen jualan bakso. Atau si A buka usaha bakso. Dia punya modal 5 juta. Sedangkan untuk membuka bakso itu butuh modal 20 juta. Maka dia mengajak kawannya si B. Si B meletakkan modal di 10 juta di situ. Lalu ada kawannya si C meletakkan modal lagi 5 juta. Nah, ketika dipresentasikan, si A itu punya modal 25%, si B 50%, si C 25%. Nah, persenan mereka itulah persenan saham mereka. Hak kepemilikan mereka itu, mereka memiliki si A punya saham di situ 25%, si B 50%, si C-nya 25%. Begitulah kurang lebih gambaran mudahnya, simpelnya ketika kita meletakkan uang kita di saham, di pasar modal kita. Jadi sebenarnya ketika kita membeli saham, itu sama dengan kita membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan itu. Maka ketika perusahaan itu rugi, kita bisa jadi merugi. Ketika perusahaan itu untung, kita juga akan menjadi untung. Seperti itulah. Bisa jadi kita untungnya karena pembagian keuntungannya dalam bentuk dividen. Bisa jadi keuntungan itu juga kita mendapatkannya karena kenaikan harga saham karena kinerja perusahaannya baik gitu. Jadi itu sama sekali tidak judi. Karena ini adalah suatu hal yang sebenarnya seperti kita meletakkan di usaha-usaha kita. Itu satu. Yang kedua, juga sudah ada panduan dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam hal ini sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang panduan-panduan bagaimana supaya kita masuk ke pasar modal Indonesia, masuk ke saham, dan apa status saham itu. Dan sudah dijelaskan, kalian bisa lihat sendiri nanti di website MUI kalau pengen ngebaca tentang fatwa-fatwa tentang hal itu. Itu yang pertama, bahwa sesungguhnya berinvestasi di pasar modal itu bukanlah sebuah perjudian. Yang kedua, apakah berinvestasi di pasar modal itu tidak aman? Malah berinvestasi di pasar modal itu adalah satu investasi yang sangat aman. Kenapa investasinya aman? Karena dia yang pertama, ketika kita berinvestasi, dia itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi ada OJK sebagai pengawas dan juga sebagai pelaksana undang-undang yang telah diamanatkan oleh pemerintah kita, yang telah diamanatkan oleh undang-undang negara kita. OJK sebagai pengawas dan juga pelaksana undang-undang dan juga pembuat kebijakan-kebijakan terkait tentang pasar modal kita. Lalu ada Bursa Efek Indonesia, BEI, sebagai pelaksana ataupun yang menjalankan roda bursa saham kita atau bursa efek kita. Dalam hal ini ada Bursa Efek Indonesia yang menjadi pelaksananya. Setelah ada Bursa Efek Indonesia yang menjadi pelaksananya, semakin mantapnya lagi ini ada namanya KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas untuk sebagai tempat penyimpanan apa-apa yang telah kita beli di bursa saham. Jadi saham kita itu bukan disimpan di sekuritas, perusahaan sekuritas yang kita pakai untuk membeli saham, bukan, tetapi dia disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Apa fungsinya? Jadi ketika misalnya nanti perusahaan sekuritas itu bangkrut atau perusahaan sekuritas itu tutup, maka saham kita tetap ada. Kenapa? Karena sebenarnya bukti kepemilikan saham kita itu bukan ada di sekuritas, tapi kita itu diletakkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai tempat penyimpanan kita, dan juga sebagai kalau kita pengen ngambil buktinya, bukti fisik ataupun bukti elektroniknya bisa diambil di KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi saham kita akan senantiasa aman. Lalu semakin mantapnya lagi, supaya semakin amannya lagi, ada namanya KPI. Di sini. Di sini ada KPI sebagai tempat clearingnya. Nah, di sini dia clearing ataupun tempat pencatatan dan juga penjaminan
bahwa sesungguhnya semua investasi-investasi kita, semua transaksi-transaksi kita itu akan terjalankan dengan aman dan juga terselesaikan dengan aman. Nah, maka semuanya ini saling bersinergi di Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan juga pelaksana undang-undang, lalu ada Bursa Efek Indonesia-nya, ada BEI sebagai pelaksana bursa kita, lalu ada tempat penyimpanan di KSEI, lalu ada tempat penyimpanan baru ada juga tempat penjaminannya lagi di transaksi kita di KPI. Masing-masing ini bisa kita lihat di websitenya. Ketika kita pengen tahu tentang masalah aturan-aturan, kita bisa ngeliat di website Otoritas Jasa Keuangan di OJK. Lalu ketika kita pengen tahu tentang bagaimana semuanya, kita bisa ngeliat website BEI, Bursa Efek Indonesia di sini. Begitu juga ketika kita misalnya pengen melihat tentang saham kita, kapan bagi dividen dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa juga melihatnya di KSEI, lalu juga kita di website KSEI dan juga di Instagramnya KSEI ataupun di media sosial lainnya. Begitu juga tentang KPI, kita bisa ngeliat di websitenya, bisa juga ngelihat memantaunya di Instagramnya dan di website-website lainnya. Nah, itulah ketika investasi kita ini betul-betul diawasi, betul-betul dijaga bagaimana supaya investor-investor itu menjadi merasa aman dan juga memang keuangan uang yang mereka investasikan, aset yang telah mereka miliki itu benar-benar terjamin keamanannya. Nah, itulah kenapa akhirnya di semua ini investasi di sini sangat terjamin dan juga aman. Jadi bagi mereka yang merasa masih belum yakin, merasa masih ragu-ragu, ini saatnya kita belajar, memahami, dan juga melihat. Sekarang semuanya udah terbuka, kita bisa melihat di websitenya, bisa melihat di YouTube, bisa melihat di Instagram. Nah, semuanya bisa kita pelajari, semuanya udah terbuka, semuanya transparan. Jadi kita bisa belajar lebih banyak. Dan saatnya bukan hanya belajar, saatnya juga kita berinvestasi di pasar modal kita, dimulai dari sekarang.